Oke. Background musik kedengaran nggak Mas Ivan? Kedengeran. Kedengaran ya. Yes. Ini udah banyak yang datang juga nih. Kita nunggu beberapa saat ya sebelum kita start ngobrolnya. Di kesempatan malam hari ini kita ngobrol santai tentang sebenarnya topiknya gimana ya? Lucu-lucu sedap apa ngeri-ngeri sedap gitu. Karena beberapa hari yang lalu Amerika baru ngumumin ya. Kemarin Mas Ivan sharing juga tuh tentang eh, ekonominya di kuartal kedua ya, kuartal kedua. Dan ternyata nanti Mas Iwan akan jelasin lebih lanjut tentang ini. Dan ternyata ya sesuai dengan prediksi banyak pihak minus, walaupun minusnya 0,9 tapi tetap aja minus. Ya, secara teknikal Amerika Serikat masuk ke kategori resesi. Nah, yang kita obrolin malam hari ini adalah kira-kira dampaknya apa nih di Indonesia kan gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman yang datang ya udahlah bodo amat Amerika gitu ya, yang penting di tempat kita ini gimana ya. Nah, ini yang mau kita bahas dari Mas Iwan di tempat malam hari ini. Lalu kemudian nanti di akhir tentunya kita akan berikan tips-tips juga ya, apa yang perlu kita lakukan kalau ternyata ada pengaruhnya nih, dan pengaruhnya lumayan berimbas juga sama ekonomi Indonesia dan juga kehidupan kita ya. Oke, udah makin banyak yang datang. Kita mau oke, sip. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat juara semuanya yang sudah datang di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, Mas Iwan. Kita ketemu lagi. Suara saya oke, jelas? Oke, jelas Pak. Suara saya gimana Pak? Jelas juga. Boleh teman-teman yang hadir juga kasih feedback ya. Kalau ternyata dekat dengan gadgetnya, kalau suara kami jelas boleh kasih feedback juga. Oke, ngomong-ngomong tentang inflasi ya, inflasi. Sebelum kita masuk ke obrolan kita ya, mungkin kita buka dengan beberapa poin ya. Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui tentang inflasi sebelum nanti Mas Iwan sharing ya. Gampangnya kan gini ya teman-teman semuanya. Inflasi itu kan tanda-tandanya atau ya kasat matanya adalah ketika harga-harga naik, ya harga-harga naik. Nah biasanya inflasi ini diukur dengan apa yang sering kita sebut sebagai Consumer Price Index ya atau CPI. Nah CPI ini dia simpelnya yang diukur itu adalah ada satu keranjang yang isinya barang-barang itu juga gitu ya, kayak mungkin harga makanan, harga rumah, atau harga transportasi ya, dan itu diukur uh, harganya ya, price indexnya. Nah, inflasi sendiri sebenarnya ya hal yang wajar aja terjadi. Berarti ekonomi berjalan gitu ya. Simpelnya gini deh teman-teman. Mungkin kalau kita ngobrol ya sama anak-anak kita sekarang, buat yang udah punya anak ya, pasti sering ngomong, wah dulu zaman papa dulu ya, itu mie ayam itu atau bakso itu 500 perak semangkok. Ya gitu kan. Nah, anak-anak udah bosen dengerin cerita itu gitu. Iya, iya, dulu murah ya, Pak ya, gitu kan. Tapi sekarang berapa Mas Iwan di tempat tinggalnya? Bakso semangkok, mie ayam semangkok gitu. Tergantung merek sih, tapi yang pasti Ya, kayak sekitar 15.000 lah kayak. Yang 15.000. Dan itu bener banget ya. Ngalamin nggak sih waktu bakso 1.000 atau bahkan 500? Sempet ngalamin nggak? Ini iya ngomong betul Pak. sensitif Berarti nih. udah tua dong saya. Makanya tapi ya biar teman-teman yang mungkin masih masih muda dalam tanda kutip gitu ya, menyadari bahwa dulu bener ya pernah Melisa nggak salah nyanyinya ya, bakso bulat, abang tukang bakso ya, satu mangkok saja 500 perak atau 200 perak. Well, tapi walaupun inflasi itu normal, ada beberapa hal yang ini nanti kita akan bahas sama Mas Ivan. Mas Ivan akan sampaikan beberapa poin. Ada beberapa hal yang boleh dibilang di belakangan hari ini itu kayak memper
dibilang apa ya, memperparah atau mempercepat gitu ya si inflasi ini. Contoh pertama ya, kita bahas kronologisnya Mas Iwan, correct me if I'm wrong. Yang pertama COVID. Ya COVID ini ya boleh dibilang disruptif banget kan ya, karena menyebabkan lockdown globally ya, secara global lockdown, dan ini kemudian dampaknya adalah ada pembatasan ya di produksi barang, transportasi juga sempat di hold berapa lama, dan memunculkan kayak kekhawatiran, ini kerjaan gimana, kerjaan gue gimana, bisnis gue gimana, ekonomi gimana nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika pemerintah kemudian mau menghibur rakyatnya ya, dan tentunya salah satu hiburannya adalah ya duit digelontorin gitu. Jadi intinya dalam kondisi itu duitnya banyak. Nah, ketika ketika ekonomi sudah mulai recover, orang kemudian pengen hidup seperti halnya sebelum COVID, ya kan? Apa yang kemudian diinginkan? Beli barang. Ya, beli barang. Tapi apa kata produsennya? Sorry bos, barangnya belum ada. Ini baru recover kan? Baru recover, perusahaan-perusahaan produsen barang belum siap dengan barang-barang yang mau dibeli oleh beberapa masyarakat yang punya duit, ya, sehingga terjadi duit banyak tapi barang nggak ada. Ya mungkin itu salah satunya. Dan perang Ukraina dan Rusia itu juga pasti berpengaruh. So kesimpulannya, supply-nya sedikit, demand-nya banyak, dan beberapa orang punya duit banyak. Nah inilah yang antara lain memicu inflasi. Ya itu kira-kira buat opening kita. Nah Mas Iwan, boleh untuk teman-teman ketahui ya, beliau kemarin beberapa minggu yang lalu mengadakan riset kecil-kecilan ya untuk membahas tentang inflasi, dan malam hari ini pengen di-share buat teman-teman untuk kemudian nanti di akhir kita ambil apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi kayak gini. Ya kalau tadi kita lihat di iklannya ya, di iklannya antara lain, coba saya baca lagi iklannya. Oke. Apa dampaknya di Indonesia? Yang pertama, benar ya Mas Iwan ya? Tanda-tandanya apa? Kemudian mesti gimana? Dan ini mungkin yang penting. Kalaupun kita mau investasi, investasinya apa? Oke, nggak panjang-panjang waktu. Saya langsung serahin ke Mas Iwan buat mulai pembahasannya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak. Suara saya masih jelas ya Pak? Jelas, clear. Dan saya ucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang join ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan obrolan kali ini jadi bermanfaat buat kita semua ya. Oke, saya coba sharing ini ya Pak, sharing screen ya. Oke, sudah clear. Silakan, time Ya, is terima yours. kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir ya, meskipun ini hari Minggu, hari santai, tapi kita masih bisa ngumpul ya untuk nambah ya knowledge ya buat kita ya, untuk sharing-sharing ya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol lagi sama Pak Gusnul, ini gimana Pak eventnya lagi, ini hari ini akan diumumkan nih GDP ya, GDP-nya dari Amerika Serikat gitu. Nah, sebenarnya sih saya kalau namanya riset atau ngeliatin market sih sudah lama gitu. Hari-hari ya, Cuman hari-hari. sehari-hari ya sebenarnya. Cuman emang apa ya, belakangan ini tuh agak intens lah. Kurang lebih 6 bulan terakhir lah itu agak intens gitu. Banyak ngeliatin parameter gitu. Nah, nanti apa yang saya dapat saya mau sharing hari ini gitu. Di bawah santai aja, tapi mungkin teman-teman juga nanti akan perlu mungkin ada yang mau dicatat boleh gitu ya. Di sini kita kira-kira ini kita mau bahas judulnya ini strategi menghadapi resesi pasca pandemi gitu ya. Sebenarnya sendiri ketika pandemi itu mulai awal-awal terjadi itu sudah masuk resesi sebenarnya. Tuh. Cuman triggernya itu kan karena virus gitu ya. Nah, mudah-mudahan koneksi malam ini lancar. Kalau misalnya kurang pas atau misal terputus, nanti kita akan coba reconnect lagi ya.
Kemudian tidak lupa disclaimer, kali ini kita ngobrol-ngobrolnya nih edukasi aja, informasi buat teman-teman semua, bukan rekomendasi untuk beli dan jual suatu instrumen aset atau investasi tertentu. Ya, balik lagi teman-teman, banyak pembukaan data, banyak info, kalau bisa konsultasi dengan financial advisor-nya silahkan. Ya. Kemudian jadi pemilihan instrumen investasi ini sangat bergantung pada berbagai hal gitu, misalnya profil risiko dari usia, knowledge kita, pengalaman, juga siklus pasar. Kenapa ada siklus pasar di sini? Karena seperti kita tahu ya sekarang ini emang lagi udah mulai turun gitu siklus pasarnya. Kita mau investasi di saham emang lagi di Indonesia sendiri lagi sideways aja gitu. Kalau di Amerika sendiri sudah dari akhir tahun kemarin itu sudah turun lumayan gitu puluhan persen di atas 10% lah gitu. Nah, teman-teman bisa hubungi financial advisor Juara jika membutuhkan konsultasi mengenai perencanaan keuangan, perencanaan proteksi atau perencanaan investasi. Ya, teman-teman bisa kalau ada hubungan atau pertanyaan bisa hubungi saya di Instagram, di Telegram, atau email saya di ikhwan@inlander.mobi. Kita lanjut, boleh teman-teman siapkan catatan, siapa tahu ada yang merasa penting karena mungkin ada banyak yang tidak terpapar atau tidak tertulis gitu ya di dalam slide saya ini gitu. Jadi mungkin bisa ada yang karena pasti datanya sebenarnya banyak gitu. Kemudian mudah-mudahan teman tips ya. Ini udah kayak mau lari aja ya. Ya, kita sampai santai aja. Nah, mau sedikit perkenalan tentang saya. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali di webinar dengan saya. Nama saya Ikhwan. Saya dulu pernah bekerja sebagai engineer. Saya mulai investasi di reksadana dan saham sejak 2012. Ya udah sekitar 10 tahun lah gitu. Nah, saya mulai masuk ke kripto sejak awal 2017 ya. Alhamdulillah waktu itu lagi booming-boomingnya saya masuk lumayan jadi sedikit agak tahu siklusnya kripto. Kemudian juga pernah memberikan beberapa training di Academy Profit. Sekarang saya juga masih full time trader dan investor ya di saham, ada juga di crowdfunding ada sedikit, equity crowdfunding, kemudian ada di kripto pastinya. Kemudian saya juga pernah bikin Bitcoin Crypto Fans Community waktu 2017. Saya saat ini juga sebagai konsultan freelance ya, selain juga di juara.id ya, di Juara sebagai financial advisor ya. Ini kontak saya kalau teman-teman mau ada pertanyaan ya. Nah, beberapa kelas atau yang pernah saya isi ya, ini waktu masih offline ya sebelum pandemi ya corona ya, kalau sudah segala macam. Sekarang udah mulai buka lagi, cuman ini lagi rame lagi sih kasusnya. Kemungkinan ada pengetatan lagi. Ya, ini sekilas beberapa kelas saya ya. Ini cuma sedikit yang bisa saya kasih lihat. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas malam ini gitu ya? Yang pertama, strategi menghadapi resesi pasca pandemi COVID-19 ya. Apa aja sih tanda-tandanya? Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian apakah saat ini waktu yang tepat untuk mulai borong investasi? Apa kita beli emas banyak-banyak atau beli reksadana, beli saham gitu. Beli kripto juga mungkin ya. Atau beli apa lagi? Properti mungkin ya. Tuh, nanti kita bahas di sini yang bisa jadi pilihan jadi apa aja gitu ya. Nah, kemudian Q&A, kalau misalnya di tengah jalan ada pertanyaan, boleh ketik di Q&A ya, di kolom Q&A, gitu. Nah, supaya nggak, takutnya teman-teman kelupaan gitu ya, sambil jalan boleh diketik dulu gitu. Nah, tujuan saya apa sih buat teman-teman supaya bisa membantu teman-teman yang hadir di sini mempersiapkan diri menghadapi the next recession, bahkan bisa tumbuh mengalahkan inflasi. Ya, sebenarnya dibilang the next recession kita sudah masuk gitu ya,
karena Amerika Serikat itu sudah masuk gitu. Tanda-tandanya sebenarnya kalau di juara, di internal juara kita sudah diskusi ya antar financial advisor gitu, ngobrol-ngobrol, dan juga di bulan Februari Maret kemarin kita sempat bikin live juara ya, itu di YouTube ada rekamannya. Itu saya sudah ngomong di waktu awal-awal perang Rusia Ukraina gitu, dan ternyata nanti akan saya kasih lihat datanya bahwa data di market, financial market ya, ada suatu data yang bisa menunjukkan ini krisis sudah ada bahkan sebelum Rusia menyerang Ukraina. Ajaib benar, itu makanya bisa memprediksi gitu indikatornya. Nah, kenapa harus bersiap menghadapi resesi? Nah, ini dia sedikit cuplikan yang tadi saya sebut. Mudah-mudahan kedengaran suaranya. Kalau kita lihat dari yang baru aja sih ya, yang baru ini semua aset-aset yang beresiko itu tiba-tiba jatuh gitu. Apa aja aset yang beresiko? Ada sekarang ini justru kalau saya lihat dalam kondisi seperti ini, kondisi kayak gini, ketika misalnya market jatuh gitu ya, inilah saat yang tepat lagi, kesempatan kedua mungkin untuk kemarin yang mungkin tahun 2020 nggak sempet, aduh gue ketinggalan gue nggak beli. Ini kita baru ngomong dari aset finansial gitu ya, belum aset real gitu. Aset real ya real estate kita langsung sebutnya lah gitu, karena ketika terjadi resesi ekonomi, bunga turun, interest rate turun, artinya apa? Bunga bank itu kredit murah gitu. Dan untuk para pemain properti, bunga atau bank itu adalah leverage gitu. Ya, itu kira-kira ini rekaman saya waktu bulan akhir Februari ya. Tuh. Nah, kenapa saya wanti-wanti ini? Karena ada opportunity juga di sini ya. Jadi kita nggak usah takut, wah resesi ini bakal, wah gimana nih keadaan nanti. Nah, justru di situ kita mau lihat opportunity-nya nanti. Kalau kita lihat dari Nah, apa itu resesi ya? Nah, ini ada definisinya, silakan teman-teman cari di Google di beberapa artikel ya di luar atau dalam negeri ya, yaitu periode temporary economic decline. Jadi penurunan ekonomi ya. Ditandai oleh penurunan di GDP atau Gross Domestic Product dalam 2 kuartal berturut-turut itu. Nah, ini dari Kompas sendiri juga sebut ya, penurunan roda ekonomi, melemahnya produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, ini jadi ekonomi melambat. Nah, gini kita lihat data di Amerika Serikat ya. Ini dia turun di kuartal 1 2020, di kuartal 2-nya jatuh lebih dalam lagi. Nah, ini data yang baru saya ambil ya. Kemudian di tahun 2022 ini kejadian lagi ternyata ya. Minus 1,6, kemarin minus 0,9. Ya, dikit sih, cuman masih minus gitu ya. Cuman di situ bisa ditandai ini kan jatuh dalamnya karena banyak lockdown gitu ya kalau di Amerika gitu atau di seluruh dunia lah. Di Cina juga, di Eropa itu semua banyak lockdown gitu. Nah, gimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ternyata resesi itu lebih biasa gitu ya. Lebih biasa tuh lebih banyak resesinya gitu dibandingin Amerika Serikat. Jadi ini kayaknya udah biasa kalau Indonesia ya. Banyakan minusnya gitu. Ini di akhir 2019 sendiri ini sudah minus. Ya. Jadi begitu udah masuk 2020, nah lebih dalam lebih turun lagi gitu. Di 2021 ada ya. Padahal di 2000 di Amerika Serikat tadi di 2021 itu dia nggak ada minusnya GDP-nya gitu. Nah, Indonesia masih ada gitu. Di kuartal 1 2022 ini sudah minus 0,96%. Ya, kalau misalnya 2 kuartal berarti resesi. Masuk Indonesia ngikut pasti. Ya, karena banyak supply demand juga yang dari Amerika Serikat juga gitu. Nah, tanda-tandanya sudah ada. Apa aja tanda-tandanya? Inflasi, ya kita sudah lihat inflasi bagaimana harga-harga barang naik, mulai dari kebutuhan pokok sampai energi, ya. Ini harga minyak goreng
melonjak pada akhir tahun 2021. Jadi naiknya itu sudah akhir tahun 2021, bukan ketika udah 2022 gitu. Nah, ini harga CPO ya. Karena kita marketnya market luar pastinya ya, makanya kemarin ketika dibatasin harganya sama pemerintah, pengusaha kelapa sawit atau minyak goreng ini pada teriak-teriak. Kenapa? Karena harga yang dipakai harga luar. Kalau mereka pakai harga Indonesia di tempat pemerintah, rugi mereka. Nah, ini jadi harganya tuh sudah naik. Perhatikan ini tahun 2000, saya coba highlight ya. Di sini ini 2020 di titik terendah ya. Karena banyak pengetatan, konsumsi barang menurun juga gitu. Tapi setelah itu kan banyak stimulus, harga semua naik ya. Ini kita udah ngelihat harga-harga mulai dari kebutuhan pokok ya, sampai saya beli beli sabun aja, merhatiin itu harga sabun, sampo segala macam itu merhatiin. Naik ya, naiknya lumayan gitu. Sampai beli minuman ya, saya suka jajan minuman katakanlah atau yang lagi happening lah gitu ya. Itu naik semua gitu. Minuman kekinian lah gitu. Naiknya bisa di atas 10%. Ini naik terus nih. Naik terus ya. Nah, puncaknya di 2022. Jadi sebenarnya dari sebelum tahun 2020 sebenarnya udah naik dia nih. Cuman ketahan sama pandemi. Turun kemudian naik. Nah, disinilah berasa banget. Sampai titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir itu $1.500 per ton ya. Kemudian jatuh dalam ya, sempat turun, sekarang sudah turun nih meskipun nggak sampai seperti awal dulu ya, tahun 2021 2020. Kemudian ini. Kemudian ini minyak, harga minyak mentah, crude oil ya. Ini di tahun 2020 ini jatuh harganya. Ya, karena banyak pengetatan, ya transportasi nggak jalan, produksi nggak jalan, pabrik pada nggak beroperasi, nggak produksi gitu, jatuh. Gitu. Tapi di luar dugaan, ternyata demand-nya ini cepat pulih gitu. Jadi kronologisnya demand-nya cepat pulih, jadi orang langsung, wah nggak siap nih terhadap demand yang muncul dari produksi gitu, pabrik lah, transportasi. Geraknya cepat naiknya gitu. Bahkan menyentuh titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir nih. Di sini 2012 ya. Ini udah melebihi di $125 per barrel ya, minyak mentah gitu. Ini sekarang di level ya sekitar 100 lah. 98 100. Sekarang lagi nangkring di sini gitu. Apakah akan turun lagi? Kalau saya lihat kemungkinan besar paling enggak ya dalam tahun ini itu masih akan ya di sini aja harganya gitu. Artinya apa? Kita sudah lihat kalau ada asumsi APBN 2022 itu harga minyaknya itu $63 per barrel, ini sudah hampir sempat menyentuh 2 kali lipat. Artinya apa? Pemerintah harus nombok gitu. Harus menalangin gitu. Nah, disinilah yang kemarin di live Instagram sempat saya bilang ini kurang ini ketahan, inflasi kita ketahan dibandingkan Amerika Serikat gitu. Tapi ada data yang menarik, meskipun sekarang kita tidak setinggi Amerika Serikat, ternyata ada data yang cukup, saya juga kaget waktu melihatnya gitu. Nanti ini data berikut ini. Nah, ini inflasi Amerika Serikat, ini saya bikin status di Instagram, post story 13 Juli ya. Ini ketika naik ke 9,1. Di bulan sebelumnya pun itu sudah menyentuh 40 tahun rekor dalam 40 tahun terakhir, itu 8,6% ya di bulan sebelumnya. Kemudian di sini inflasi Juni tembus 4,35%, tertinggi sejak 2017. Ini untuk Indonesia. Ya. Nah, di sini ada waspada bisa di atas 5%. Ya, sangat mungkin sekali. Kita udah lihat ini. Apalagi kalau misalnya nanti
Nah, kemarin udah ada berita BBM akan naik bertahap. Udah, pasti itu. Semuanya ngikut gitu kan. Nah, di sini ini sebutan saya prepare for the best, pick the right cash to pick the right asset at the right chance. Saya sebut di sini. Nanti akan saya paparkan ini apa aja maksudnya. Nah, inflasi, ini Indonesia 4,35%, Amerika 9,1%. Gedean Amerika ya. Tapi teman-teman perhatikan lebih jeli angka di bawahnya. Angka di bawahnya apa ini? Persentase. Ya, saya coba coret. Persentase. Year to date, artinya dari Januari sampai saat ini, sampai bulan ini, itu year to date angka inflasi kenaikannya 2 kali lipat. Artinya ini di bawah 2% nih tadinya nih. Nih lihat ini kan 2,5% nih. Ini di bawah 2% tadinya. Sekarang 4,35 ya. Sedangkan Amerika Serikat kenaikannya cuma 21,33%. Artinya persentase kenaikannya antara Indonesia dengan Amerika Serikat jauh lebih tinggi Indonesia. Makanya ini yang harus data yang harus kita lihat lebih jeli lagi, lebih dalam lagi itu. Harus kita amati. Wah, ini bahaya gitu kan. Bisa bikin shocking lagi gitu. Ya. Kemudian bagaimana dengan 1 tahun terakhir? Sama ternyata inflasinya ya di bawah 1% kali ya. Enggak deh, ini di bawah 2, masih di bawah 2%. Ya, ternyata angkanya 159% dalam 1 tahun terakhir. Artinya apa? Dihitung dari Juli tahun lalu hingga Juli tahun 2022 ya. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Cuma 82% ternyata. Nah, ini dia yang harus kita waspadai. Artinya apa? Kalau tingkat kenaikannya seperti ini, artinya ke depannya tingkat kenaikan inflasi Indonesia ya lebih besar gitu. Kalau tadi sekarang harga misalnya Indomie masih 2.700 gitu, di bawah 3.000. Kalau naik lagi lebih besar lagi, ya itu naiknya bisa gede gitu. Bisa jadi katakanlah misalnya 3.500 itu kan udah gede gitu. Indomie ya saya ngomong ya, bukan belum bahan kebutuhan pokok lain. Nah, kemudian ada PHK. Nah, ini data-datanya ngeri, 65.000 pegawai perusahaan teknologi di PHK tahun ini. Padahal kita tahu di masa pandemi kemarin perusahaan teknologi, startup segala macam lagi booming-boomingnya karena orang semua beralih ke online gitu. Nah, sekarang ternyata ini mereka mengalami pelambatan juga nih, malah shock juga karena ternyata tidak seperti yang diprediksikan bahwa ketika sudah pulih, wah ini bakal lebih booming lagi nih. Ternyata nggak gitu. Gitu kira-kira. Kemudian, ini Netflix ya, terkenal. Netflix ini nomor 1, layanan nomor 1 online on demand streaming ya, untuk TV gitu ya. Kalau dulu disebut TV kabel, sekarang udah nggak TV kabel, TV internet gitu. Nah, ini Netflix krisis, PHK lagi 300 pegawai. Di tahun ini aja jumlah subscribernya terus menurun dia. Nah, sudah dua kuartal udah turun terus dia. Dia berusaha naikin harga, tapi orang malah lari gitu. Pesaingnya juga ada banyak. Udah ada Disney Plus. Ketika pandemi Disney Plus booming, pada bikin film-film bagus. Ada lagi Amazon Prime. Ada Hulu. Gitu. Hulu mungkin nggak terlalu terkenal lah. Gitu. Tapi ya itu udah ini yang paling besar aja udah turun gitu. Kemudian ini ada ShopeePay, ShopeeFood dikabarkan mau PHK karyawan. Nah, ini bukan cuma yang online, ini yang habis di industri konvensional juga sama. Ini di Semarang. Gitu. Tesla nggak ketinggalan. Kita sudah tahu Tesla belakangan juga banyak mem-PHK kira-kira 10% dari karyawannya. Bayangin kalau misalnya saya lupa angkanya ya, katakanlah misalnya pegawainya dia ada 100.000, itu yang di PHK ada 10.000 gitu, gede banget kan angkanya. Ini yang di sini yang ada di berita ini cuma 200 gitu, baru di satu kantor doang nih, San Mateo, California.
Nah, kemudian dolar naik ya. Eh, ini selama mungkin 5-6 tahun terakhir ya. Kecenderungannya dolar naik ya. Bahkan kalau dihitung dari 10 tahun lalu, ya dolar naik gitu. Dulu 10 ribuan, 9 ribu, 10 ribuan, naik terus. Ya. Kemudian indeks dolar naik. Ya. Nah, apa itu indeks dolar? Indeks dolar itu kira-kira parameter kekuatan dolar terhadap beberapa mata uang major dunia. Ya, ada euro, ada pound sterling, ada apa namanya, ada yen Jepang, ada Swiss franc gitu. Ada 6 gitu. Nah, ini naik gitu. Bahkan $1 itu hampir sama dengan 1 euro sekarang. Padahal tadinya itu satu euro itu sekitar 1,2 $1,3 tadinya. Nah, ini sekarang udah $1 1 euro gitu. Berarti dolarnya itu menguat gitu terhadap mata uang major currency dunia gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa nilai indeks dolar tidak berbanding lurus dengan nilai tukar USD atau rupiah. Contoh maksudnya gini, kalau misalnya nih tahun 2020 ya, ini data tingginya ini sekitar 103 indeks dolarnya ya. Tapi dolar waktu itu nilai 17.000 waktu itu. Ya, tapi sekarang meskipun sekarang kemarin hampir 109 indeks dolarnya, tapi dolar terhadap rupiah itu nggak nyampe 17.000 ya. Tapi kecenderungannya tetap naik. Seperti di sini ya. Kecenderungannya tetap naik gitu. Nah, kemudian ada inverted yield curve. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada yang investasi atau trading di saham, kemungkinan banyak mendengar ini gitu. Banyak kalau analis menyebut ini. Nah, apa ini inverted yield curve? Adalah kurva imbal hasil bond atau obligasi Amerika itu terbalik ya, inverted. Jadi apa yang terbalik? Imbal hasil jangka pendek lebih besar dari jangka panjang ya. Nah, yang menarik apa di sini? Inverted yield curve ini telah berhasil memprediksi 7 resesi terakhir ya. Jadi selama 7 resesi terakhir yield curve ini udah memprediksi terjadinya resesi. Ya, ini dia. Ini secara historik spread ya. Jadi perbedaan antara imbal hasil yang bond 1 tahun dengan yang 10 tahun. Di sini kalau minus berarti imbal hasil yang bond yang 1 tahun itu lebih tinggi dibandingkan yang 10 tahun. Jadinya minus gitu ya, ini minus. Itu kalau ketika dikurangi jadinya minus. Nah, ternyata sebelum terjadi resesi, ya contoh di sini kita pertama lihat ini minus nih. Sebelum terjadinya resesi, ya resesi ini tuh yang abu-abu, arsir abu-abu ini. Nah, ini minus, resesi ini yang abu-abu ini. Nah, ini minus, yang resesi itu abu-abu ini. Sebelum terjadinya resesi, ini inverted yield curve dulu, gitu. Yield curve-nya minus atau negatif di sini banyak. Ini juga, tapi tidak selalu berbarengan gitu. Jadi sebelumnya rentang waktunya berapa lama? Sekitar 6 sampai 18 bulan rata-rata gitu. Jadi nggak langsung ini langsung minus. Wah, besok resesi enggak. Karena kan data itu sendiri kan data tadi GDP itu kan keluar tiap quarter gitu ya. Jadi dihitungnya per quarter gitu. Nah, ini resesi. Ini minus nih resesi gitu ya. Ini crash yang 2008 yang panjang. Kemudian ini dot-com crash, ini yang subprime mortgage ya. Nah, yang menarik di sini nih. Di tahun 2019 ini sudah minus. Yang 10 tahun dengan 1 tahun ya. Ini sudah minus. Sebelum terjadi adanya virus corona itu kan 2019 tapi Desember dia. Di Wuhan itu kan, itu Desember. Kita tahunya tuh pandeminya itu kan 2020 mulai kemana-mana gitu. Tapi ternyata ini bahkan dari mulai awal 2019 ini sudah ada. Ya, data ini sudah ada.
Jadi udah inverted ini. Nah, ini memprediksi resesi. Dan kemudian ini di awal tahun 2022 juga sudah terjadi minus, ya, yield curve. Ya, ini berbanding terbalik kurvanya, minus gitu. Kemudian ini yang yang 1 tahun ini 2 dengan 10 tahun, ya, perbandingan 2 dengan 10 tahun, ya. Nah, sama, ya, mirip-mirip dia. Nah, di sini nggak hampir, ini nggak sampai, saya lupa ini sempat atau nggak, atau cuma sesaat gitu, tapi sempat nyentuh dia. Dan ternyata di 2022 minus lagi. Inilah dia yang bikin was-was gitu. Ketika terjadi ini apa? Ya salah satunya ya indeks dolar juga naik gitu. Kemudian suku bunga naik. Nah, di Amerika Serikat itu naik, sudah 2 kali naik 0,75 basis point. Jadi sudah 1,5 gitu, dari tadinya 1% gitu. Ini jadi 2,5%. Gitu. Nah, year to date 2,25%. Nah, jadi ini udah 900% loh. Bayangin, kenaikan bunga itu 900%. Rate-nya ya. Jadi kita merhatiin rate-nya. Rate dari kenaikannya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih sama. Bagus nggak? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak. Kalau kita lihat analis gitu ya, dibilang pengusaha pada takut. Kenapa? Ini arus dana ini investasi pada lari keluar semua nih. Gitu. Jadi growth-nya bakal berkurang pasti Indonesia gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat pasar saham ini selama beberapa bulan terakhir itu di saham itu udah net flow-nya itu sudah negatif, udah minus. Jadi net sell, aslinya sudah net sell selama beberapa bulan terakhir. Gitu. Itu angka yang lumayan gitu. Nah, catatan penting ya, kita rekap lagi, Amerika Serikat sudah resmi resesi, ya. Kemudian kalau untuk diikuti oleh negara lain di seluruh dunia, apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Ya, kita udah lihat tadi datanya, Indonesia aja udah minus kuartal 1. Yang berikutnya ya kemungkinan besarnya orang udah pada takut ya. Bukan, tapi ini tidak berarti diikuti langsung oleh pasar saham ya gitu. Korelasinya itu tidak selalu berbanding lurus gitu. Buktinya apa? Ketika udah resmi dikeluarin data resesi, pasar saham Amerika malah naik gitu. Naiknya lumayan lagi kan. Nah, itu. Jadi sama seperti tahun 2020 gitu. Makanya kenapa saya sempat sebut ini mungkin kesempatan kedua gitu. Tapi bukan berarti sekarang gitu ya. Ketika lagi lockdown-nya, ekonomi lagi turun, kok harga saham naik, harga emas naik, segala macam gitu. Harga kripto pun naik gitu, berkali-kali lipat, bahkan mencetak rekor tertinggi gitu. Nah, itulah seperti anomali tapi indikator itu. Kemudian ada lagi krisis geopolitik Ukraina, Rusia dengan Eropa. Kenapa Eropa? Karena Eropa ini terdampak oleh mereka memberikan sanksi kepada Rusia, tapi ternyata Rusianya ini malah sebenarnya supplier energi terbesar, supplier gas terbesar untuk Eropa. Untuk Uni Eropa, hampir seluruh Eropa tergantung sama Rusia. Ya, apalagi ada pipa Nord Stream 1 itu pipa utama dari Rusia ke Eropa gitu. Kalau itu di stop, udah harga kita udah lihat. Saya nggak masukin data di sini, itu harga gas sudah naik. Bahkan di akhir tahun kemarin itu harga gas sudah naik ke level tertinggi di awal tahun nih. Udah $9, kemarin sudah $9 lagi. Kenapa? Rusianya itu udah mulai nyetop gas gitu. Udah di stop sama Rusia gitu. Paling tinggal 20% lah gitu yang ngalir. Udah panik Eropa, makanya mulai nyalain lagi pembangkit listrik batu baranya. Makanya wah, Indonesia jadi punya opportunity nih di sana. Tapi kan industrinya doang, industri batu bara doang gitu. Nggak semua industri.
Nah, kemudian ada Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat gitu. Nah, Cina sama Taiwan ini, ya Taiwan ini kan sebenarnya kan seperti negara otonomi gitu. Dia pengen mendeklarasikan bahwa dia negara sendiri. Tapi Cinanya nggak mau gitu. Ya tahulah kita bagaimana negara Cina ini. Orang dia bisa apa jalan-jalan sampai Natuna, utara apa kapal perangnya juga bisa sampai sana gitu kan, mengklaim bahwa itu lautnya dia dengan apa wilayahnya dia. Nah, Amerika juga Taiwan ini sekutunya Amerika gitu. Pasti kalau bahkan sudah mondar-mandir kapalnya. Wah, ini geopolitik nih ini juga nih memperbesar kemungkinan slowdown ekonomi dalam waktu yang lebih lama. Ya. Saya lihat beberapa analis di luar ini bisa ya kurang lebih 2 tahun. Bisa apakah bisa seperti 2008? Bisa jadi mungkin gitu. Nah, catatan penting jangan deny, jangan menyangkal gitu ya akan adanya resesi ya. Nah, ini catatan yang dulu 2019 ya. Kemungkinan resesi tahun ini kecil karena dari fundamental ekonomi AS itu masih baik ya, dilihat dari pengangguran menyentuh level terendah. Kata-kata ini ya, pengangguran menyentuh level terendah. Kata ini persis sama ya, sekitar seminggu 2 minggu lalu ini saya dengar di berita dari Amerika. Persis seperti ini. Ya, jangan menyangkal gitu. Ini jadi yang paling kelihatan tuh ini sebenarnya. Gitu. Dan ini the Fed. Nah, ini kan ada sebenarnya bukan dari Indonesia aja yang ngomong karena the Fed-nya sendiri ngomong probability resesi masih kecil gitu, 20% gitu. Nggak mungkin kata mereka. Wah, ini kecil lah kemungkinannya. Nah, ternyata tapi apa? Yang ajaib adalah kurva imbal hasil terbalik ini memprediksi resesi. Cuman di-trigger gitu deh sama virus doang. Datanya udah ada, bahan-bahannya udah ada, tinggal truk gitu. Tinggal dikasih api, kebakar gitu istilahnya kayak gitulah. Gitu. Nah, ini juga nih Januari 2020 udah ini lagi. Ini kan masih baru-baru aja nih virus beritanya belum sampai Indonesia ini virusnya ini. Nah, siapkan diri Anda ya. Karena ini bisa jadi kita nggak tahu berapa lama gitu. Apa dampaknya? Nah, ini Menteri Keuangan sendiri yang ngomong. Ya, Amerika Serikat sudah kena resesi ya. Nih, nah di highlightnya di sini. Apa hubungannya dengan kita? Nah, ini jangan cuma percaya saya doang nih. Growth kuartal 2 nyaris 0. Nah, Amerika Serikat, RRT, Republik Rakyat Tiongkok, Cina ya, Eropa negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Kalau mereka melemah, permintaan ekspor turun, harga komoditas turun juga, ya. Nah, ini udah menterinya sendiri udah ngomong gini ya. Jadi bukan opini saya pribadi ya. Itu. Nah, tadi kita sudah lihat didahului dengan inflasi, harga barang kebutuhan naik, nilai tukar USD naik, ekonomi melambat, PHK bermunculan, sudah terjadi, gaji susah naik, pasar saham bearish, pasar saham kita meskipun di 2022 masih kuat, tapi sudah turun dari level tertinggi. Ya, sekarang lagi sideways. Ya. Konsumsi atau daya beli masyarakat menurun, ya, mau nggak mau, ya. Gitu. Terus harus gimana kita? Ya. Pertama, cash is the king, ya. Pertahankan cash selama mungkin ya. Kalau kemarin ekonomi melambat karena virus corona, sekarang harga-harga kebutuhan meroket. Sehingga apapun profesi Anda, mau pengusaha, mau karyawan, ya, cash adalah yang paling pertama dan utama harus Anda lakukan saat ini. Harus benar-benar siapin cash-nya. Coba dilirik-lirik lagi tuh, dilihat lagi cash-nya. Tapi cash-nya lihat dulu apa. Kemudian stop pengeluaran tidak mendesak. Apa itu pengeluaran tidak mendesak? Bedakan kebutuhan dengan keinginan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa pakai suatu produk yang ini, kenapa harus pakai yang ini gitu kan? Kemudian bukan juga nggak boleh healing, justru bisa jadi kebutuhan ya. Ya sekarang ini lagi banyak kemarin tempat wisata ramai segala macam gitu ya. Mudik segala macam ya, tapi ternyata habis mudik, habis jalan-jalan kok nggak ada lagi sisa gitu ya. Nah, itulah makanya kita terus justru rekreasi atau wisata
itu kalau menurut saya harus banget. Tapi rencanakan dengan tepat dan terencana supaya kantong selalu aman. Gitu. Terus miliki proteksi ya. Baru-baru ini sebulan terakhir juga lagi banyak musim penyakit ya. COVID-nya naik lagi, terus udah ada wacana mungkin udah mulai dijalankan atau gimana ya. Yang jelas sudah mau dijalankan lah gitu ya. Booster keempat, bayangin booster ya. Jadi ada 4 kali vaksin nih ya. Kalau kita wajib itu vaksin pertama, vaksin kedua, terus ada booster. Ini udah udah sampai keempat kan, saya sendiri sampai ketawa gitu dengarnya. Ini kita mau sampai berapa kali nih gitu ya. Ya, tapi terlepas dari itu kita harus tetap punya proteksi gitu ya. Minimal kita punya asuransi kesehatan, minimal proteksi BPJS kesehatan paling minimal gitu ya. Selain proteksi kesehatan ada juga namanya perlindungan jiwa atau disebut asuransi jiwa. Sering disebut juga income protection karena jika Anda sudah berkeluarga atau memiliki tanggungan, apalagi ada sumber income untuk keluarga, ya yaitu kelangsungan hidup keluarga bisa berlangsung seperti semula ya. Kemudian tidak lupa juga cash memang is the king, tapi cash flow is the king kong. Apa maksudnya? Nah, kalau misalnya ada pengusaha atau pedagang, bisnis harus tetap buka supaya kita bisa bertahan ya. Harus ada uang masuk ya, uang ngalir gitu supaya bisa membiayai expense atau cost yang tetap harus dikeluarkan setiap bulannya. Kita juga harus punya punya ya kebutuhan kita gitu yang harus dipenuhi gitu. Kemudian kalau kita karyawan ya super penting untuk memiliki tambahan income lain selain gaji utama. Memiliki lebih dari satu sumber income karena kalau salah satu sumber income terganggu bisa jadi sumber lain akan membantu. Kayak tadi contohnya kita udah lihat ada PHK banyak tahun ini ya. Kemudian jadi kalau PNS gimana? Gitu. Nah kita lihat ini kemarin ini baru muncul beritanya ya belum lama kiamat PNS nyata pemerintah kurangi jumlah pegawai negeri ya. Jumlah jabatan pelayanan publik akan diisi PPPK, perjanjian pemerintah dengan pekerja. Ya, jadi kontrak lah maksudnya. BKN ungkap alasannya. Kayak kiamat PNS yang dekat, ini daftar jabatan yang akan hilang. Kenapa bisa hilang? Balik lagi, ini sekarang sudah zaman digital, pemerintah juga beralih ke digital, akan ada jabatan yang hilang gitu. Yang dikurangin. Jadi kalau misalnya kita masih karyawan swasta, resikonya pasti lebih besar dari PNS kan? Nah ini PNS aja udah dibeginiin, apalagi yang karyawan swasta. Gitu. Kemudian, apakah saat resesi tepat untuk berinvestasi? Yang pertama, tentukan dulu tujuan investasi Anda. Anda mau ngapain nih? Misalnya, saya mau tambahan income, gitu. Tambahan income ini berapa jumlahnya? Ya, terus apakah mau buat dana pendidikan, apakah mau buat pensiun? Nah, tentuin dulu tujuannya, ya. Bisa jadi atau mungkin, wah ini saya sewaktu-waktu bisa kena PHK. Saya mau ada investasi, saya mau cicil dulu, meskipun belum bisa gede, investasinya bisa bisa bertumbuh, kalau bisa nanti bakal segede gaji saya lah minimal gitu. Nah itu bisa jadi tujuan juga, gitu. Ya, kemudian profil keuangan Anda ya baiknya dilakukan financial check up dulu. Ya, untuk mengetahui kesehatan keuangan, jadi apa yang kurang nih? Apa yang perlu di pos yang ini kurang nih. Nah, mungkin yang kedepannya yang di pos yang lain nih, oh, ini udah cukup. Oke, saya tinggal tambah pos yang lain. Investasinya masih kurang nih. Kemudian profil resiko juga ya. Kemudian ini saya kasih tebal tingkatkan knowledge Anda. Ya, knowledge Anda nih ditingkatkan apa?
Nah, nanti akan saya bahas ya. Yang jelas supaya Anda bisa dapat investasi yang lebih besar gitu. Kemudian perhatikan indikator ekonomi yang tadi udah saya sebut ya, ada suku bunga, ada inflasi, gitu, ada GDP, harga komoditas, logam mulia gitu, indikator ekonomi Amerika Serikat. Nah, ini quick tipsnya, ya jadi kita harus membeli instrumen investasi yang memiliki return di atas inflasi. Saya mau tekanin kalau bisa di atas inflasi. Kalau nggak di atas inflasi, itu bukan investasi, itu simpan duit aja lah gitu, ya, gitu. Yang kemudian resmi atau legal di Indonesia, jangan kita investasi yang abal-abal, gitu. Kemarin ada namanya investasi bodong ya, ada arisan investasi lah, ada robot trading lah, ada crowdfunding lah, ada crowdfunding yang tidak legal itu banyak gitu. Ada peer to peer ilegal gitu. Ada broker kalau misalnya Anda mau forex, ada broker forex yang tidak legal di Indonesia. Nah, itu repot karena duitnya itu nggak dipegang, nggak di regulasi Indonesia. Kemudian punya kontrol, itu tadi pertama harus resmi dulu, terus punya kontrol. Punya kontrolnya itu apa? Jangan dititipin sama orang gitu. Kalau kita mau investasi, jangan titip dana. Sekarang banyak tuh kita kalau teman-teman suka diculik gitu ya di Instagram, masuk ke grup, oh saya titip modal 500.000 bisa jadi 2 juta gitu dalam waktu 2 minggu. Kita kira-kira logis nggak gitu? Nah itu transfernya ke orang lain. Gitu. Dan otomatis lagi gitu. Kita mau trading saham aja kita harus analisa dulu. Gitu. Kemudian prioritas, tetapkan prioritasnya. Nah, jadi sebelum investasi harus tahu angka real inflasi ya. Saya dari harga Indomie aja tadi saya sempat sebut Indomie ya. Harga Indomie tahun 2011 ini datanya kemungkinan masih sama ya. Kemudian tahun 2021 harganya 2.700. Artinya apa? Hampir 2 kali lipat harganya. Ya ambil pukul rata 2 kali lipat lah. Artinya apa? Inflasinya hampir 100% per tahun kalau dibagi. Tapi kalau dibagi apa? Kalau di compound gitu ya. Jadi tahun pertama 6,79, tahun kedua 6,79 lagi. Nah, jadinya terkompon jadinya ya segini gitu. Artinya pilih investasi yang bisa mengalahkan inflasi dengan return yang diberikan. Ya. Jadi apa sih investasinya? Nah, kita lihat nanti. Nah, sebelum investasi juga harus kita perhatikan alokasi pos dari income kita. Yang pertama, jangan lupa ya kalau kita dapat income dari 100, 10% itu buat charity. Ya, sebisa mungkin ya. Kemudian baru pengeluaran hari ini dan maksimal 60% juga persiapan masa depan. Investasi masuknya di 20%. Kita juga jangan lupa punya proteksi 10% ya minimal untuk rencana darurat atau asuransi. Nah, kira-kira gitu. Nah, sebelumnya lagi juga kita cek nih financial check up dulu nih. Teman-teman bisa cek ini versi saya sendiri ya. Kalau versi lengkapnya itu wah banyak poinnya. Teman-teman bisa konsultasi ke financial advisor. Ya, ini untuk secepatnya aja rapid test gitu ya. Kurang dari 5 menit Anda bisa gitu. Utang konsumtif sama dengan 0 ya, ada KTA, kartu kredit gitu contohnya. Kemudian rasio cicilan, total cicilan dibagi pendapatan kurang sama dengan 30%. Jadi harus kurang dari 30% ya. Contohnya apa? Kredit rumah gitu katakanlah misalnya ya. Nah, karena rumah itu kan bukan yang konsumtif gitu, bukan yang buat foya-foya lah gitu. Bukan seperti misalnya handphone bisa jadi barang foya-foya gitu. Kemudian dana darurat, total aset liquid dibagi total pengeluaran bulanan 3 sampai 6 kali untuk single. Ya, kalau single kan belum ada tanggungan, ya kan? Nah, kalau udah menikah 12 kali. Ya, kenapa 12 kali minimal ya? Ya.
Nah, total aset likuid apa? Aset likuid itu uang kas, deposito, tabungan, reksadana. Kalau boleh saya tambah itu cryptocurrency masuk, ya. Karena disebut liquid, kenapa liquid? Ya karena bisa dicairin kapan aja sih sebenarnya. Saham butuh waktu. Kalau cryptocurrency jual hari ini langsung ditarik itu bisa. Jadi meskipun disebut high risk karena secara fluktuasi ya, tapi dia bisa dibilang liquid. Itu. Kemudian total fixed cost bulanan, ya misalnya makan, listrik, telepon, sekolah anak, perawatan kendaraan. Gitu. Jadi balik lagi 3-6 kali. Terus kenapa sih harus 12 kali? Ini bukan dari saya yang ngomong gitu ya. Bukan aturan orang gitu ya, tapi ternyata kalau Anda muslim ya, ini udah ada aturannya Pak di Al-Qur'an gitu. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. Ya, catatan penting, harus punya rumah. Ya, catatan pentingnya ada rumah. Gitu. Kemudian 12 bulan artinya. 12 kali gaji ya, berarti 12 bulan atau 12 kali konsumsi gitu. Setahun itu kan 12 bulan gitu. Yang ini harus punya istri-istri kalau mampu ya, kalau bisa gitu kan. Ini yang laki pasti seneng. Ada begininya ya. Nah, kemudian aset instrumen ini cash ya. Sayangnya kesalahan besar tentang cash saya harus sebut di sini dan tidak banyak orang yang menyebut ini ya. Rupiah Anda bukan cash. Very very sorry, rupiah Anda bukan cash. Cash apa yang dimaksud? Cash yang sebenarnya ya. Bukan cash atau duit rupiah gitu ya. Yang kita pakai sehari-hari. Ya secara ini kita tarik cash itu cash, cuman cash yang di sini bukan rupiah maksudnya. Karena duit yang bisa nilainya tetap gitu. Ternyata rupiah kita nilainya turun. Kita sudah lihat tadi terhadap dolar secara jangka panjang nilai rupiah kita turun. Ya, very very sorry. Jadi tapi tetap kita harus alokasi porsi cash rupiah dengan USD gitu. Bisa jadi ada dana darurat yang kita simpan di USD. Sekarang sudah banyak bank-bank itu kita bisa bikin rekening di USD langsung, apalagi ya banyak bank digital sekarang bisa tuh langsung ada rekening USD-nya gitu. Atau saya nggak sebut di slide ini, teman-teman bisa catat bisa pakai cryptocurrency, saya sebut langsung. Ada cryptocurrency yang dia di backup dengan US dollar. Gitu. Ya, disclaimer juga nih, bukan untuk menyudutkan atau merendahkan rupiah, hanya pandangan objektif perencanaan keuangan. Gitu. Kenapa? Karena rupiah kita itu nilainya turun. Kalau kita jaga itu terus, ya kena inflasi jadinya. Tapi kita sudah lihat dolar itu relatif, ya anti inflasi ya. Gitu meskipun kalau dibandingkan dengan emas sedikit lebih kuat gitulah. Gitu. Nah ini yang tadi. Makanya prefer for the best, pick the right cash gitu. Saya juga sudah saya pribadi saya ngomong sama istri, coba ini deh simpan dolar deh, cobain aja dulu gitu. Taruh di tempat, tapi dolarnya ini sendiri saya bilang taruh di tempat yang bisa memberikan return lebih dari inflasi itu sendiri ya gitu. Nah, alhamdulillah kemarin dapat tempat yang bagus gitu. Cuman saya nggak disclose dulu di sini ya. Nanti itu mungkin kesempatan lain. Nah ini tadi seperti saya sebut, dolar itu naik terhadap rupiah. Nah kemudian rumah, tadi balik lagi ke yang tadi ya. Kalau menurut saya ya wajib punya rumah gitu. Ya, catatan lagi harus punya rumah, harus punya istri. Ya dicoret nggak apa-apa lah, satu aja bolehlah gitu. Nah, kalau belum mampu, lakukanlah financial mapping dan usahakanlah. Nggak harus mewah, yang penting bisa betah. Ya, nggak harus besar, yang penting cukup buat keluarga kita tinggal. Ya, jadi kalau misalnya harus meninggalkan keluarga, ya, apalagi kepala keluarga yang kita tinggalkan punya tempat. Itu.
Kemudian ada deposit instrumen lain ada deposito, sukuk obligasi ini teman-teman sudah mungkin sudah banyak paham. Ini saya sebut sekilas. Nggak terasa ternyata sudah jam 9 lewat ya. Kemudian emas ya. Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini hampir menyamai inflasi ya. Malah sempat 100% ini dia. Di tahun 2020 kenaikan harga emas dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Artinya apa? Harga emas setara dengan inflasi. Emas itu menjaga nilai ya. Jadi kalau misalnya zaman Nabi Muhammad dulu itu kita 1 dinar bisa buat beli 1 kambing, sekarang 1 dinar pun bisa buat beli 1 kambing, sama. Kambingnya bagus lagi. Nah, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, ya. Kemudian ada juga ini yang baru yang lagi happening digital, apalagi 2-3 tahun terakhir ya, ada equity dan securities crowdfunding ya. Kalau equity crowdfunding itu lebih ke saham, kepemilikan suatu bisnis ya, bedanya dengan saham apa? Equity crowdfunding itu seperti katakanlah ada suatu bisnis kecil UKM gitu. Katakanlah misalnya ada kos-kosan lah. Ada properti kos-kosan itu mau dilepas dengan sistem equity crowdfunding. Berarti satu properti itu bisa dimiliki oleh orang banyak gitu. Beda dengan saham. Kalau saham itu kan perusahaan gitu ya. Crowdfunding bisa perusahaan tapi perusahaan kecil gitu. Nilainya tidak melebihi 10 miliar. Nah, kalau securities crowdfunding apa? Nah, di dalam securities itu ada instrumen obligasi, surat hutang atau sukuk gitu. Jadi ada juga usaha-usaha yang menerbitkan surat hutang gitu. Nah, ini bisa jadi satu alternatif. Kemudian ada peer-to-peer lending. Nah, kalau dari skemanya peer-to-peer lending ini agak mirip sebenarnya dengan securities crowdfunding. Tapi bedanya apa? Ini kan minjamnya ini mungkin kalau menurut saya ya, ini lebih beresiko peer-to-peer lending. Kenapa? Yang bikin lembaga peer-to-peer lending banyak banget. Gitu. Ada yang izinnya cuma sementara, terdaftar doang gitu. Tapi kalau equity atau securities crowdfunding itu dia benar-benar harus berizin gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi ini lebih aman gitu ya. Tadi jadi ada remas, reksadana ya. Nah, tingkat keamanannya ya kira-kira gitu. Kemudian ada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini orang sebut high risk kenapa? Karena fluktuasinya. Tapi enaknya cryptocurrency apa? Kita bisa punya kontrol terhadap suatu aset itu sendiri, suatu digital aset itu sendiri. Katakanlah kita pegang Bitcoin, ya, kita pegang USDT. Ya. Makanya tadi saya bilang ada kripto karena ada USDT, ada USDC, ada BUSD gitu ya. Satu kripto, satu koin kripto dia mempunyai nilai sama dengan $1, 1 US dollar. Nah, kita punya kontrol, kita bisa punya wallet sendiri gitu, kita kontrol sendiri. Tapi kalau misalnya kita lupa passwordnya atau walletnya hilang, ya repot, duitnya kita hilang gitu. Nah, kalau misalnya kita simpan di bank, kan di bank kontrolnya ada di bank gitu, bisa resikonya apa kalau di bank ya mungkin ya bisa dihack gitu kan, kadang ada juga yang rekening yang bisa dibobol gitu atau diblokir. Kira-kira gitu. Nah, highlight-nya ya kira-kira kesimpulan dari yang tadi ini, ketika resesi rata-rata semua aset pertumbuhan turun, maka kita bisa pilih investasi pendapatan tetap. Apa aja yang bisa memberikan pendapatan tetap? Ada deposito ya meskipun kecil banget gitu kan. Ada obligasi, sampai yang saya lihat obligasi atau sukuk ini masih lebih kecil sebenarnya dibandingkan inflasi yang ada sekarang, apalagi bunga Amerika Serikat yang lagi naik gitu. Kemudian saham atau dividen, termasuk securities crowdfunding karena ada equity crowdfunding ya. Gitu. Kita pernah bikin waktu Desember kemarin tentang equity crowdfunding. Kenapa jadi alternatif ya? Karena dia bisa memberikan pendapatan tetap. Kita bisa dapat dividen setiap 3 bulan kalau di crowdfunding ini biasanya ya regulasinya. Jadi kalau misalnya kalau di saham kita cuma bisa dapat setahun sekali ya atau 6 bulan sekali, ya, agak jarang 6 bulan sekali ada, tapi setahun 2 kali ada kalau di saham yang di bursa saham Bursa Efek Indonesia, tapi umumnya itu setahun sekali, bahkan ada yang nggak ngasih. Tapi kalau di equity crowdfunding itu setiap 3 bulan ya.
Kemudian ada real estate atau properti hasil sewa. Kalau misalnya kita investasi real estate, misalnya kita punya rumah lebih dari satu, atau kita punya kos-kosan kecil, ya yang satu pintu gitu, itu juga jadi pendapatan tetap. Kemudian kalau di financial market atau pasar keuangan itu bisa trading jangka pendek aja, gitu. Jadi tidak perlu jangka panjang kayak contoh sekarang ya. Gitu. Terus, tapi pada masa resesi juga saatnya cash bisa dia siapkan untuk aset pertumbuhan. Apa aja yang bisa untuk aset pertumbuhan? Saham ya, kita bisa cari saham-saham value investing. Ya, waktu kemarin saya juga baru screening ya, waktu kuartal 1, apalagi sekarang kuartal 2 sudah keluar, pasti ada saham-saham yang under value gitu. Sempat juga kemarin salah satu screeningan saya juga ada BMTR gitu. Lah kemarin saya diemin aja tuh BMTR sebulan terakhir lah. Tahu-tahu kemarin mungkin totalnya 50% ada kali ya dalam seminggu kemarin gitu. Karena apa? Karena apa? Apalagi Lok Heng Hong itu sampai nyicil terus beli BMTR. Karena apa? Benar-benar under value gitu sahamnya gitu. Itu contoh doang ya. Saya nggak ngajak Anda untuk beli BMTR. Saya juga belum melihat pricing-nya sekarang apakah sudah sama value-nya dengan yang saya hitung. Saya punya kalkulator sendiri ya. Bukan ngelihat dari PBV atau ROE atau segala macam. Ada beberapa meter. Saya punya parameter sendiri. Saya juga belum lihat tuh harga saham BMTR sekarang udah sama belum sama value saya gitu. Bisa jadi kalau udah sama mungkin bisa mulai saya lepas gitu. Kemudian ada reksadana, emas, properti, cryptocurrency, ini semua aset pertumbuhan. Cryptocurrency ada nggak yang bisa ngasih bagi pendapatan tetap atau bagi hasil atau dividen? Ada. Itu dari mulai tahun 2020 2021 itu booming namanya DeFi. Ya, DeFi atau yield farming ya, ada beberapa ada juga dia bisa staking. Kita simpan sejumlah koin tertentu ya, atau kita taruh di satu DeFi ya, di decentralized finance, itu kita bisa dapat return-nya gitu ya. Tapi impact-nya apa? Koin yang kita dapat harganya juga berfluktuasi. Itu resiko di cryptocurrency. Tapi secara siklus pasar, cryptocurrency, jangka pendeknya cryptocurrency, itu jangka pendek atau jangka menengahnya reksadana atau saham. Kenapa? Siklus cryptocurrency itu 4 tahun gitu. Kemarin puncaknya itu di 2021 harga Bitcoin tertinggi ya. Harga Bitcoin tertinggi sebelumnya di tahun berapa? 2017. Nah, sekarang lagi jatuh harga Bitcoin dari 60.000, 64.000 ke kemarin sempat 17.000, 18.000 dolar. Sekarang ke 24.000 dolar. Lagi jatuh sepertiganya lah. Kemarin sempat jauh lebih dari 60% mungkin ya. Tapi ya itulah siklusnya ya. Di situ kita bisa manfaatkan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sekian Pak Gusnul. Oke, ya, thank you Mas Ikhwan. Dan nggak terasa ya, tadi Mas Ikhwan juga udah bilang udah 9.11 nih. Berarti udah sejam lebih ya kita ngobrol. Ya, oke. Mungkin sebelum kita tutup ya, beberapa kesimpulan aja teman-teman. Dan feel free buat nanya apapun di grup Telegram, karena kita siapin juga buat diskusi. Teman-teman yang belum join di grup Telegram, tinggal cari aja Jadi Juara ya. Oke, sebelum kita tutup ya, kita mau simpulin beberapa hal bahwa basically di beberapa negara juga terjadi hal yang sama ya. Inflasi ini juga udah terjadi, seperti hal di Amerika, di Inggris, Jerman, Australia. Bahkan negara kayak New Zealand pun juga kebagian, yang adem ayem juga kebagian. Ya apalagi Indonesia yang tadi Mas Ivan bilang udah biasa ya, ngomongin minus-minus itu udah biasa. Amerika mungkin jarang-jarang, tapi tadi dari grafiknya Mas Ivan, kalau Indonesia mah udah biasa.
Nah, so teman-teman, kita juga mesti biasa tinggal di negara yang kayak begini ya. Teman-teman tadi Mas Iwan udah kasih banyak tips ya tentang pengelolaan uang, tentang sumber income yang ditambah. Dan satu hal yang mungkin saya tadi coba cari-cari kesimpulan ya dari satu gambar yang oke lah menurut saya. Karena biasanya ketika kita kondisi seperti kayak gini, pengennya kan beli sesuatu. Nah, ada beberapa orang yang memutuskan buat ngutang nih, ya, buat ngutang. Nah, ini dalam satu poin bisa memperburuk situasi juga. Artinya kalau tadi Mas Iwan bilang utangnya juga kira-kira ya. Sekarang kalau teman-teman lihat di YouTube atau di Instagram ya, iklannya pinjol itu kan udah marak banget ya, Sering banget. banyak banget. Setiap kali itu iklan pinjol. Jadi salah satu cara juga untuk kita bisa membantu ya menurunkan ini semua ya. Ya ini yang kelihatan di layar ya. Less borrowing, less spending, yang akhirnya less demand dan itu bisa nurunin harga. Mudah-mudahan. Teorinya begitu. Dan kita tutup dengan satu boleh bilang motivasi lah ya buat kita semua. Kita udah hidup di tempat tinggal di Indonesia yang kayak begini, yang tadi rupiah aja udah kayak bukan nggak cinta ya Mas Iwan ya, tapi ya sudahlah rupiahnya udah kayak begini. Jadi yuk kita sama-sama lebih serius untuk tadi menyisihkan dana darurat, punya insurance, investment juga udah mulai digalakan lagi. Dan tadi mungkin kita bilang, wah saya nggak punya duit. Satu slide yang menggelitik terakhir dari saya. Kita bilang nggak punya duit, tapi bisa langganan yang sebelah kanan ini. Wait. Bukan tentang suruh stop langganannya, sama sekali nggak. Ya, kemarin kita ada satu webinar, Mas. Narasumbernya bilang gini, bahwa klien-kliennya dia itu menghabiskan waktu pulang kantor, habis maghrib, habis isya gitu ya, itu at least 4 bahkan sampai 5 jam sampai ketiduran di depan TV buat nonton Netflix. Ya, or whatever, Disney Plus, whatever. Bukan tentang itu di-cut, karena nge-cut paling cuman hemat 500.000, nggak ngaruh gitu ya. Tapi bayangkan kalau 4 jam sehari, 20 hari kerja, itu berarti 4 kali 20 berapa? 80 jam kan? 80 jam sebulan kita bisa manfaatkan untuk bangun skill, ya, belajar, webinar, ya, bareng juara, dan cari penghasilan tambahan. Itu loh poinnya sebenarnya teman-teman yang kita bisa lakukan sekarang ini. Ya, thank you banget Mas Ikhwan buat kebersamaannya. Ada 1-2 poin yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Tips-tips singkatnya mungkin? Ya, tetap aware terhadap sekitar ya. Ini nggak ada pertanyaan kan ya Pak ya? Kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada. Jadi tetap aware dengan keadaan sekitar kita, tetap perhatiin berita gitu. Jadi beritanya jangan cuma cerita yang Fashion Week aja ya gitu ya. Udah Jadi nggak ada. iya, itu juga itu udah ini juga kan. Nah, perhatiin juga apa sih kira-kira dari apa yang kita lihat dari berita ya, atau mungkin kita bisa cari informasi apa yang bisa menambah ilmu buat kita, skill buat kita, atau income buat kita gitu. Apa sih kalau ketika ngelihat berita ini, apa nih opportunity-nya buat kita? Wah, apa ini threat-nya gitu ya. Wah, ancamannya apa nih buat kita? Kayak kita bisa bagaimana nih? Gitu. Wah, jangan-jangan nemu masalah kita. Wah, ada nemu masalah nih. Misalnya, gua di sini susah banget sih nemu apa namanya, katakanlah pecel lah gitulah. Pecel, gue di tempat gini nggak ada pecel yang enak, gue mau bikin pecel aja lah, pengen buka usaha pecel sendiri gitu. Pecel itu kan murah gitu ya, nggak bisa relatif sehat gitu kan, nggak mahal gitu. Jadinya bisa jadi suatu ini ya, termasuk dekat saya juga agak-agak jarang gitu misalnya. Tapi saya kadang-kadang istri juga suka nyari gitu. Oh, tuh. Ya udah, Buka jadi warung pecel dekat rumah Mas opportunity. Ikhwan tuh. Gimana Pak? Buka warung pecel berarti di dekat rumah. Iya, ini contoh, ini bukan ajakan untuk membuka warung pecel gitu ya. Ya, contoh ya. Gitu. Ya, jadi banyak sih ya, opportunity tetap ada meskipun ekonomi sedang turun ya. Jadi
highlightnya kenapa sih? Terus pertanyaannya gini mungkin ya, kenapa bank sentral ya Amerika dalam hal ini yang sudah duluan menaikkan suku bunga ya, sebenarnya balik lagi, ketika harga naik segala macam itu sebenarnya dia ingin mengurangi spending orang juga gitu, mengurangi spending orang. Wah ini harga inflasi udah gede-gedean, udah buyar gitu, bisa jadi hiperinflasi gitu ya. Kayak contoh di mana di Turki sendiri itu kan inflasinya Ya. tuh udah berapa kali lipat gitu kan. Kemudian di apa ya di Amerika aja udah kayak gitu. Kita kemarin sudah lihat di berita itu sampai ada yang apa banyak orang sekarang datang ke apa donatur makanan gitu ya untuk cari makan gitu. Ya bisa ya kan serem juga kalau sampai kayak gitu kan. Ya artinya apa kita harus jaga diri ya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau upgrade knowledge-nya bisa bisa pantengin juara juga, ada kelas-kelas khususnya ya gitu. Kalau mau di financial market, kebetulan saya senangnya gitu di financial market gitu ya, meskipun udah ada pernah punya bisnis, cuman kan kalau di financial market kan kita nggak terlalu makan hati lah gitu ya. Kira-kira gitu ya, Oke. tapi di satu sisi bukan berarti nggak penting gitu, namanya bisnis tetap bisnis itu sangat penting, kita memberi banyak orang yang bisa kita mendapat manfaat lah gitu kira-kira. Ya. Oke, Mas Iwan, thank you banget buat sharingnya hari ini. Kita insya Allah akan upload juga di YouTube ya, buat teman-teman bisa saksikan ulang tayangan kita. Dan terima kasih buat yang hadir di malam hari ini. Thank you banget. Ya mudah-mudahan acara kita bermanfaat. Dan kita tutup, Mas Iwan. Thank you banget buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua bisa jadi Juara. juara. Thank you. Bye-bye semuanya.